Keterangan kedua surat Al-Baqarah ayat 114. Sebab itu, ketika Sayyidina Abu Bakar akan menyuruh Usama berperang atau menyuruh Khalid bin Walid menaklukkan negeri-negeri taklukan Romawi yang beragama Nasrani, beliau pesankan yang terutama agar rumah-rumah ibadah jangan diganggu. Pendeta-pendeta yang sedang mengerjakan upacara agama jangan dihalangi. Itu pula sebabnya ketika Yerusalem ditaklukkan oleh tentara Islam, Uskup Nasrani memohon Khalifah Umar bin Khattab sendiri datang menerima penyerahan takluk mereka, dan langsung uskup itu diakui dalam jabatannya itu dengan tidak diganggu. Bahkan dalam kerajaan Turki Utsmani, ketika Sultan Muhammad Penakluk atau Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel 1453, Patrick Nasrani di sana beliau akui dan diangkat menjadi menteri untuk urusan agama mereka dalam perlindungan Baginda. Sampai sekarang, kerajaan Turki Utsmani telah habis dan Turki telah bertukar menjadi republik. Namun, gereja Kristen Ortodok masih tetap berpusat di Konstantinopel. Petriknya yang tertinggi masih berkedudukan di negeri itu. Sebab yang terpenting ialah bahwa setelah negeri itu dikuasai oleh kerajaan Turki Islam, kedudukan itu tidak diganggu sehingga tidak ada niat gereja Ortodok memindahkannya ke negeri lain. Sebab Konstantinopel dahulunya adalah pusat kerajaan Bizantium. Oleh karena ayat ini, alhamdulillah, bersihlah sejarah perjuangan dan perkembangan Islam daripada meruntuhkan sinagog, gereja, atau biara. Malahan ketika Khalifah Umar bin Khattab datang ke Syam menerima penyerahan takluk kaum Nasrani itu, hari telah petang, waktu asar sudah hampir habis, padahal beliau sedang dalam pekarangan gereja kiamat, yang menurut kepercayaan orang Nasrani dari sanalah Nabi Isa naik ke langit setelah dia bangkit dari kubur. Setelah beliau menyatakan bahwa beliau hendak sholat, pendeta di gereja itu mempersilahkan beliau masuk saja agar beliau sholat secara Islam di pekarangan dalam itu. Tetapi beliau menolak dengan alasan kalau beliau sholat ke dalam, takut kalau datang orang Islam yang di belakang hari yang mendengar beliau pernah sholat di sana, mereka pun minta pula diizinkan sholat di situ, sehingga orang Nasrani sendiri yang hendak beribadah cara agamanya jadi terganggu karenanya. Sebab itu beliau sholat di luar pekarangannya saja. Sungguh pun begitu sampai sekarang ini kepada turis Islam yang berziarah ke gereja itu, pendeta-pendeta yang di sana masih dengan bangganya menunjukkan bahwa di tempat itu pernah Umar bin Khattab sholat. Padahal kerajaan Prancis di tahun 1830 setelah menaklukkan Aljazair sudah merampas masjid Islam dan mengalihkannya menjadi gereja tidak dengan persesuaian penduduk muslimin. Maka setelah Aljazair menang dalam perjuangan kemerdekaannya 1963, masjid itu diambil orang kembali dan patung-patung yang ada di dalamnya dihancurkan. Mihrabnya ditegakkan sebagaimana semula. Sudah banyaklah perjuangan yang ditempuh Islam. Ada masa pasang naik dan ada pasang surut. Namun suatu hal yang menimbulkan rasa bahagia dalam hati, tidaklah banyak kejadian raja-raja dan penaklukan muslim yang melanggar larangan keras Allah dalam ayat ini, menghalangi pemeluk agama lain memasuki rumah ibadah mereka, apatah lagi menghancurkan. Sebab Allah sendirilah yang mencap mereka zalim. Tidak ada zalim lebih atas dari itu lagi. Jika menghalangi orang beribadah atau mereka runtuhkan tempat beribadah,
Cuma Kaisar Mogul Aurangzeb yang bertindak agak keras ketika Baginda menaklukkan India, yaitu Baginda perintahkan meruntuhkan kuil-kuil Hindu, tempat memuja dewa-dewa, Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa, dan beratus-ratus bahkan beribu dewa lagi. Akan tetapi tidak beliau ganggu gereja-gereja Kristen yang telah ada di bawah kekuasaan orang Portugis Katolik di beberapa negeri waktu itu. Ini karena menurut pendapat beliau, kuil-kuil itu bukanlah tempat memuja Allah, tetapi memuja berhala. Sebab itu, ketika menulis riwayat kaisar-kaisar Mogul di India itu, orang-orang barat lebih memuji-muji Kaisar Akbar dan memburuk-burukan Kaisar Aurangzeb, sebab Kaisar Akbar bukan saja menenggang orang Hindu, bahkan di akhir hayatnya karena tenggang menenggang tidak tentu lagi agama apa yang Baginda peluk. Di istana Baginda ada api pujaan orang Persia, ada berhala-berhala orang Hindu, ada pula panitia penerjemahan Taurat dan Injil. Dan beliau coba membentuk sebuah agama baru, gabungan segala agama yang beliau namai dan ilahi, agama Allah. Dan beliau jadikan api sebagai rumus dari kekekalan Allah. Karena tenggang menenggang, Baginda korbankan agama Baginda sendiri dan beliau bentuk agama baru. Tetapi setelah Baginda mangkat, yang mengantarkan jenazah Baginda ke kubur tidak lebih dari 10 orang, karena hanya 10 orang yang benar-benar menganut agama itu. Kemudian agama itu telah diteruskan oleh Nyonya Anni Besan dan Nyonya Blavatsky dengan teosofi. Dan di masa putranya Shah Jahan, agama Akbar itu dipadamkan kembali. Namun toleransi yang demikian luas dalam Islam telah disalahgunakan oleh pemeluk agama lain, terutama Nasrani. Di mana-mana negeri yang mereka merasa kuat, berebutlah mereka mendirikan gereja di daerah orang Islam, sehingga ulama fikih mengeluarkan berbagai hasil fikih yang mengatur bahwa di daerah Islam tidak boleh didirikan gereja yang baru. Ulil amri Islam berhak mengaturnya.